Perkenalkan, nama saya Rahmatul Laila. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kepanjang. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang saya angkat pada RPP 1 ini tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, Pak. Oke, baik. Langsung, Mbak Menteri. Ya, baik. Lagi-lagi saya ingin dengar ya Ibu baca Al-Quran tentang hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anna as-sa'ata atiyatun la raiba fihi wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan kepadanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7. Lain Al-Hajj itu ada lagi nggak, Bu? Sebenarnya banyak, Pak, tapi yang ditampilkan hanya surat Al-Hajj saja, Pak. Misalnya, sebutkan coba. Misalnya dalam apa gitu? Terdapat dalam surat apa ya? Az-Zalzalah. Iya, Pak, Az-Zalzalah. Yasin. Surat Yasin, Pak, ayat 55. Banyak ya? Ya, banyak, Pak. Itu nanti kan untuk pengayaan kan penting kan untuk disampaikan ya. Oke, dan itu di RPP juga nggak dicantumkan ayat-ayatnya, kenapa? Ya, Pak, karena di RPP hanya disebutkan saja di sana, Pak, tentang dalil ini. Karena ayatnya itu banyak, jadi ditampilkan ketika PPT nantinya, Pak. Kan ada kan materi pengertian iman kepada hari akhir, terus dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, ya, macam-macam hari kiamat. Nah, mestinya di sini juga harus, ya lebih bagus kan dicantumkan apa namanya. Itu hanya dicantumkan di PPT aja, Pak. Nanti misalkan ditampilkan di RPP. Di RPP-nya ya, mesti itu kan. Salah satu target yang akan kita capai kan kemampuan anak membaca dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, Ibu sudah lama ngajar? Mulai dari tahun 2007, Pak, honor ya, Pak. Juga alumni mana? IAIN Bukit Tinggi, Pak, Sumatera Barat. Ngajar di Pahang juga? Iya, Pak, di Pahang ngajarnya. Di SMP 5 Kepanjang. Orang Pahang semua pesertanya. Iya, Pak, yang hari ini Pahang kayaknya. Oh. Bagaimana ini? Coba Ibu gambarkan langkah-langkah Ibu menyampaikan materi tentang hari akhir ini kepada anak-anak. Pertama apa, kedua apa gitu. Silakan. Langkah-langkah pembelajaran untuk khusus materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk ini. Yang pertama dari pendahuluan, Pak. Orientasi mulai dari pembukaan salam, berdoa, lalu mengecek kehadiran siswa, lalu nanti ada persepsi, membagikan kelompok kepada siswa, karena nanti ada sistem metode diskusi, Pak. Jadi pembagian kelompok terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada doa sebelum belajar ada nggak? Ada, Pak. Pas masuk tadi salam, sapaan, doa, absen. Nah, itu untuk tahap pendahuluan, langsung persepsinya, lalu memberikan gambaran secara umum kepada anak tentang hari akhir, Pak. Lalu yang kedua, terus? Kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini saya menampilkan PPT, Pak. Anak-anak mengamati PPT yang saya tampilkan, gambar-gambar tentang hari akhir, dan juga ada video pembelajaran tentang kiamat kubronya juga, Pak. Oh iya. Film, video, Pak. Film seperti itu, Pak. Lalu setelah itu nanti anak-anak mengamati video tersebut, lalu mengadakan diskusi.
setelah itu baru dipresentasikan, disimpulkan, dan pemberian tugas terakhir, Pak. Baru ditutup. Nah ini kan materi ini kan akan susah, bab ini kan hal-hal yang gaib kan. Kehidupan akhirat itu merupakan hal yang gaib. Jadi gimana Ibu meyakinkan kepada santri atau siswa bahwa pada suatu saat nanti dunia ini akan hancur gitu, akan kiamat. Biasanya kalau saya menggambarkan kepada anak dengan memberikan gambaran-gambaran seperti kiamat kecil, Pak. Kalau untuk gambaran kiamat besar mungkin itu hanya bentuk teknologi. Kalau kiamat kecil sekarang kan sudah banyak dalam keadaan dunia nyata seperti sekarang, Pak, terjadinya longsor, ada tsunami, seperti gunung meletus. Itu kan contoh dari kiamat kecil, memberikan gambaran kepada mereka bahwa sudah banyak orang yang meninggal. Jadi kita selaku yang masih hidup bersyukurlah, persiapkanlah diri sebaik mungkin untuk menghadapi hari kiamat itu. Oke, cukup Pak Sagiman, makasih. Baik, ya. Bu Nur, coba Ibu Nur tunjukkan. Rahma, Pak. Iya, balik ke Bu Nur lagi. Bu Rahmatul Laila. Nah, orientasi hot di materi pelajaran Ibu itu gimana? Yang hot di materi ya, Pak, ya? Iya. Kalau di materi itu mengenai penampilan dari dalil tentang surat Al-Hajj-nya, Pak. Nah, dengan menampilkan itu, bagaimana dengan anak-anak? Jadi anak-anak munculkah berpikir tingkat tingginya? Dengan menampilkan itu biasanya anak-anak kalau sudah ditampilkan ayat itu mereka sudah mulai agak ketakutan, Pak, untuk membaca. Jadi menurut saya dengan tampilan itu mereka bisa belajar. Bagaimana kalau tampilannya sudah ditampilkan di depan, anak-anak bisa belajar bagaimana caranya saya bisa untuk membaca ayat tersebut. Berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu artinya dia udah bisa analisis. Jadi konsep pembelajarannya kan anak-anak tidak hanya nunggu dari guru kritis gitu kan. Reflektif, bisa memberi keputusan gitu ya. Nah kalau di soal-soal sudah berbasis khotka, coba beri Ibu contohnya soal Ibu itu yang sudah berorientasi khot. Misalnya apa contohnya? Terserah apakah dia dari sisi kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya. Kalau dari segi kognitif, itu menurut saya, Pak, ya, karena bidang hot ini agak kurang begitu paham betul, Pak. Menurut saya ayat yang ditampilkan itu misalnya memberikan contoh seperti surat Al-Hajj tadi, dan itu saya garis bawahi. Soalnya misalnya ayat yang bergaris bawah di atas itu menunjukkan tentang seperti itu, Pak. Ada pilihannya A, B, C, dan D. Gitu. Pendekatan titiknya di mana? Kalau itu mungkin belum ditampilkan terlalu ini, Pak. Baru video-video itu saja, Pak. Kalau itu. Bisa video itu Ibu tunjukkan tadi gunung meletus. Kan kalau dari sisi IPA, ilmu pengetahuannya kan ada loh. Kenapa gunung itu sampai meletus itu, bagaimana prosesnya kan gitu. Jadi kemarin udah pernah coba, Pak, buat di aplikasi Assembler Edu, cuman bingung menampilkan ke anaknya, Pak. kalau tidak ada medianya. Ya, jadi bingung mau nampilkan di mana nampilkan Assembler Edu itu sama anak, Pak. Sudah dibuat di aplikasi itu, cuman Di bingung. laptop. Bingungnya kenapa? Mengaplikasikan ke anak-anak itu kan kalau bisa dia mutar sendiri, Pak. Dia tekan misalnya kode 1, dia langsung berputar materinya. Dan ini buminya hancur seperti itu. Sudah pernah dicoba Assembler Edu, tapi bingung cara menyampaikannya, Pak. Ke depan jangan bingung lagi. Carilah Ibu gimana caranya. Iya, Pak. Iya. Pengetahuan Ibu tentang teori belajar. Ibu itu kalau ngajar, kalau bikin perangkat materi, itu baca-baca teori belajar dulu nggak sih? Paling kalau untuk khusus materi ini, Pak, saya gunakan ya kognitif, Pak. Iya, benar gini. Kita itu kan, kalau Ibu tuh kalau mau masak sesuatu,
biasanya kan cari referensi dulu kan, teorinya. Wah, kalau masa tempoyak itu secara teorinya begini. Gitu. Nah, sehingga itulah yang ibu terapkan di dalam ketika ibu masa tempoyak kan. Nah, laju lapar itu tempoyak. Nah, kalau di proses pembelajaran, ibu sebelum menyusun perangkat pembelajaran itu, ibu baca-baca dulu nggak tentang teori itu? Kalau jujur tidak sih Pak. Jujur Nian. Ya Pak. Itu makanya ke depan itu dulu ya pengetahuan betul sekalian, karena kita tidak bisa lepas dari teori belajar sampai ke banyak itu ya, menjadi dasar ketika kita butuhkan kenapa kita tentukan model pembelajaran ini, media yang kita gunakan apa gitu loh. Termasuk nanti di penyusunan soalnya juga akan berkaitan dengan itu. Oke, cukup Bu Rahmatulillah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Bu Nurlenda. Ya Pak. Pak Prabu terakhir aja, karena Prapto ngopi tadi. Ngopi lagi dia. Kalau ngopi itu tahan lama. Silakan Ibu Nur, Lens.